Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-An'am ayat 154 sampai dengan 155. Di dalam ayat-ayat tersebut dikemukakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ataina Musal kitaba. Kemudian kami telah memberikan kepada Musa akan Alkitab. Tamaman alalladzi ahsana, untuk menyempurnakan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa tafsilan likulli syai'in, dan menjelaskan bagi segala sesuatu. Wa hudan wa rahmatan, dan sebagai petunjuk dan rahmat. La'allahum biliqa'i rabbihim, agar mereka dengan pertemuan Tuhan mereka yu'minuna, mereka beriman, mereka percaya. Wa hadza kitabun anzalnahu, dan bermula kitab ini yang kami telah menurunkannya. Mubarakun, yang diberkati. Jadi kitab ini yang diberkati. Wattabi'uhu, maka ikutilah akan dia, ikutilah akan kitab ini. Wattaqu, dan bertakwalah, la'allakum turhamun, agar kalian diberikan rahmat, agar kalian dirahmati. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 154 sampai dengan 155. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa ataina Musal kitaba. Kemudian kami telah memberikan kepada Musa Alkitab, At-Taurata. Ya, kami berikan kepada Musa Taurat. Wasumma, dan bermula lafaz summa litartibil akhbari, adalah untuk tertib pemberitaan. Tamaman li ni'mati, untuk menyempurnakan bagi nikmat. Alalladzina ahsana, kepada orang-orang yang telah berbuat kebaikan. Bil qiyami bihi, ya, dengan menjalankan, menegakkan, bihi, dengan Alkitab tersebut, yaitu menegakkan Taurat, menjalankan Taurat. Kepada mereka lah kami sempurnakan nikmat. Wa tafsilan bayanat likulli syai'in, dan menjelaskan bagi segala sesuatu. Ya, jadi Alkitab tersebut menjelaskan kepada segala sesuatu yuhtaju ilaihi fiddin, yang dibutuhkan di dalam agama. Menjelaskan syariat, menjelaskan ketentuan-ketentuan yang diperlukan di dalam
agama. Wa hudan wa rahmatan, dan sebagai petunjuk dan rahmat, la'allakum ay Bani Israel, agar mereka yakni Bani Israel biliqa'i rabbihim, dengan pertemuan Tuhan mereka, bil ba'si, nanti pada hari berbangkit, yu'minuna, mereka yakin, mereka beriman, mereka percaya bahwa nanti mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah berkaitan dengan masalah kitab yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, yaitu kitab Taurat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam Al-An'am 155, wa hadza Al-Qur'an, dan ini maksudnya adalah Al-Qur'an. 155 bicara Al-Qur'an. Wa hadza, dan ini yakni Al-Qur'an, kitabun anzalnahu, satu kitab yang kami telah menurunkannya, mubarakun, adalah yang diberkati. Quran itu diberkati. Fattabi'uhu ya ahlal Makkah bil amali bima fihi, maka ikutilah oleh kalian akan Al-Quran, hai ahlul Mekah, hai penduduk Mekah, ikutilah Al-Quran dengan beramal, dengan berbuat sebagaimana apa yang ada dituangkan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan isinya macam-macam, ada perintah, ada larangan, ya, dan lain sebagainya. Maka ikutilah olehmu akan Al-Quran, hai penduduk Mekah, dengan mengerjakan apa-apa yang berada di dalam Al-Quran. Watakul kufra, dan takutlah kalian terhadap kekufuran. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Agar kalian dirahmati. Jadi dengan kita menjalankan Al-Quran, ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran kita tegakkan, kita jalankan, insya Allah kita dirahmati oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala di dalam Al-An'am 154. Perhatikan, tamaman alal ladzina ahsana wa tafsilan. Perhatikan penggalan ayat tersebut, untuk menyempurnakan nikmat kami, ya, untuk menyempurnakan nikmat kami terhadap orang-orang yang telah berbuat kebaikan, wa tafsilan, dan untuk menjelaskan, likulli syai'in, bagi segala sesuatu. Maksudnya, atainahul kitabah, kami telah menurunkan kepada Musa akan Alkitab, allazi anzalnahu ilaih, yang kami telah menurunkannya kepadanya, tamaman kamilan jami'an, yang lengkap, isinya lengkap, sempurna, lagi mencukupi semuanya. Lama yuhtaju ilaihi fi syari'atihi, bagi apa-apa yang diperlukan di dalam syariatnya, di dalam syariat Allah, tertuang tuh di dalam Taurat. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana tertuang di dalam Al-A'raf, tertuang di dalam Al-A'raf 145, wa katabna lahu fil arwahi min kulli syai'in
dan kami telah menuliskannya untuk Musa di dalam luh-luh min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Isinya adalah ketentuan-ketentuan. Jadi senada tuh antara ayat 154 Al-An'am dengan 145 Al-A'raf. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala di dalam Al-An'am ayat 154, alalladzi ahsana, untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang-orang yang telah berbuat kebaikan. Maksudnya jazaa'un ala ihsanihi. Maksudnya adalah penggalan ayat tersebut sebagai balasan ala ihsanihi, terhadap kebaikannya, fil amali, di dalam berbuat, wa qiyamihi bi awamirina, dan di dalam menegakkan dengan perintah-perintah kami, wa ta'atina, dan taat kepada kami, ka qaulihi, seperti firman Allah di dalam Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, tidak ada ganjaran kebaikan kecuali kebaikan. Dia menegakkan daripada ketentuan. Mereka menegakkan ketentuan-ketentuan di dalam kitab mereka, menjalankan dengan perbuatan sesuai dengan kitab mereka, maka Allah berikan kesempurnaan nikmat Allah terhadap orang yang telah berbuat baik, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan di dalam Taurat, menegakkan Taurat. Itulah makanya di dalam 154 berisi tentang berita Nabi Musa alaihissalam dan Taurat. Kemudian perhatikan di dalam la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minuna wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. La'allahum biliqa'i rabbihim ini ada di 154, agar mereka yakni Bani Israel percaya dan beriman dengan pertemuan kepada Tuhan mereka. Wa hadzal kitab wa hadza kitabun anzalnahu, dan bermula Al-Qur'an, dan bermula kitab ini maksudnya Al-Qur'an. Wa hadza kitabun, dan bermula kitab ini itu maksudnya Al-Qur'an. Tadi 154 bicara Taurat, 155 bicara tentang Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu, dan bermula ini kitab anzalnahu yang kami telah menurunkan kepadanya. Mubarakun adalah yang diberkati. Al-Quran itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian akan Al-Quran, wattaqu, dan bertakwalah kalian, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati, fihi, di dalam ayat tersebut. Fihi, di dalam ayat tersebut, ad-da'watu ila tiba'il Qur'an, ada seruan, ajakan untuk mengikuti Al-Quran. Yarghaba subhanahu ibadahu fi kitabihi, di mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan menyukai akan kitab tersebut, yaitu Al-Quran.
di mana Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya, menganjurkan kepada kita semua untuk suka dan cinta terhadap Al-Quran. Wa ya'muruhum bitadbirihi wal amali bih wa da'wati ilaih, dan memerintahkan kepada mereka, Allah memerintahkan kepada mereka. Kalau bicara Quran berarti memerintahkan kepada kita, ya kan? Kalau Taurat kan masanya udah habis tuh. Nah 155 ini Allah perintahkan kepada mereka, termasuk kepada kita, bitadbirihi, untuk memikirkan maknanya, mentadaburi Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Nih kalau begini nih Bang Jid, kita mentadaburi Al-Quran, belajar tafsir itu mentadaburi Al-Quran, memikirkan Al-Quran, wal amali bih, dan mengerjakan perbuatan sesuai dengan Al-Quran, wa da'wati ilaih, dan menyeru kepada Al-Quran. Itu yang Allah perintahkan. Wa wasafahu bil barakati liman ittaba'ahu wa amala bihi fid dunya wal akhirah li'annahu hablullahil matin. Wa wasafahu bil barakati, dan Allah mensifati Al-Quran bil barakati, dengan keberkahan. Allah mensifati Al-Quran dengan keberkahan. Limanit taba'ahu, bagi orang-orang yang mengikuti akan Al-Quran, Allah kasih keberkahan. Wa amala bihi, dan mengerjakan Al-Quran fid dunya wal akhirah. Jadi Allah kasih keberkahan kepada orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan mengerjakan Al-Quran. Keberkahan itu akan Allah berikan fid dunya wal akhirah, di dalam dunia dan akhirat. Li'annahu abdullahil matin, karena bahwasanya Al-Quran adalah taline Allah yang kuat. Maksudnya karena sesungguhnya Al-Quran adalah tali yang menghubungkan kepada Allah. Begitu. Jadi Al-Quran ini kan firman Allah, ya. Allah menuliskan, Allah menentukan apa-apa yang Dia inginkan, apa-apa yang Dia syariatkan tertuang di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, ya, mentadaburi Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, dan mengerjakan apa yang tertuang di dalam Al-Quran, maka wajar kalau kita mendapatkan keberkahan. Karena Al-Quran adalah tali yang sangat kuat dalam rangka menghubungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kajian kita pada hari ini, Al-An'am 154 dan 155. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.